warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Adelia Reaksi Firanda Prabowo presensi 2, Elvareta Lintang Novita presensi 11, M. Wajid Izal Muto presensi 18, Michelle Alicia Renata Putri presensi 22, Resta Gita Bila presensi 30, dan Suci Aisyah presensi 33. Kita akan membahas mengenai pembuahan ganda. Pembuahan pada tumbuhan adalah proses meleburnya atau menyatunya inti sperma dan ovum yang terjadi di dasar putik untuk membentuk embrio tumbuhan. Dalam tumbuhan tingkat tinggi dikenal dua macam pembuahan, yaitu pembuahan tunggal dan pembuahan ganda. Pembuahan tunggal terjadi pada gimnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka, sedangkan pembuahan ganda akan terjadi pada angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Pembuahan ganda hanya terjadi pada angiospermae, sedangkan pada gimnospermae terjadi proses yang berbeda yang disebut pembuahan tunggal. Gimnospermae hanya mengalami pembuahan tunggal, sehingga tidak menghasilkan endosperma sebagai cadangan makanan. Pembuahan ganda adalah proses pembuahan yang terjadi pada tumbuhan berbiji terbuka atau angiospermae, di mana akan terjadi dua proses pembuahan untuk menghasilkan embrio dan cadangan makanan. Angiospermae mengalami pembuahan ganda untuk membentuk embrio dan cadangan makanan atau endosperma. Disebut pembuahan ganda karena memang terjadi dua kali proses pembuahan, yaitu pertama, peleburan inti generatif 1 dengan ovum atau sel telur membentuk zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Dan yang kedua adalah peleburan inti generatif 2 dengan inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma atau cadangan makanan. Proses pembuahan ganda. Pertama, proses penyerbukan. Jatuhnya serbuk sari pada kepala putik. Inti sel dalam serbuk sari akan membelah membentuk inti vegetatif, inti generatif 1, dan inti generatif 2. Yang kedua, serbuk sari membentuk tabung serbuk sari atau pollen tube. Serbuk sari membentuk serbuk sari atau pollen tube. Setelah beberapa saat, serbuk sari akan berkecambah membentuk tabung serbuk sari, pollen tube sebagai jalan menuju kantung embrio. Pollen tube tumbuh dari kepala putik hingga menuju kantung embrio. Pollen tube sendiri berfungsi sebagai jalan bagi inti generatif 1 dan inti generatif 2 menuju kantung embrio untuk melakukan proses pembuahan. Kantung embrio terdapat pada dasar putik dan merupakan tempat terjadinya pembuahan. Inti sel serbuk sari nantinya akan berjalan di sepanjang tabung serbuk sari untuk mencapai kandung embrio tersebut. Pertumbuhan tabung serbuk sari diatur oleh sinyal kimiawi yang dikeluarkan oleh jaringan putik. Inti vegetatif akan berjalan di depan inti generatif karena berperan sebagai penunjuk jalan bagi kedua inti generatif tersebut. Setelah sampai di kantung embrio, inti generatif 1 akan membuahi ovum membentuk zigot dan inti generatif 2 akan membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma. Sel telur yang bersifat haploid akan dibuahi inti generatif 1 yang bersifat haploid, sehingga akan menghasilkan zigot yang bersifat diploid. Inti kandung lembaga sekunder akan dibuahi oleh inti generatif 2, sehingga terbentuk endosperma. Endosperma bersifat triploid karena merupakan penyatuan dua inti kandung lembaga sekunder dan inti generatif 2 yang masing-masing bersifat haploid. Yang kelima yaitu terbentuknya zigot dan endosperma. Zigot nantinya akan berkembang menjadi embrio calon individu baru, sedangkan endosperma merupakan cadangan makanan bagi perkembangan embrio. Endosperma akan digunakan sebagai sumber makanan pertama pada proses perkecambahan biji.
Ini merupakan bagian-bagiannya pada proses pembuahan ganda di bagian kedua, di mana ada tabung serbuk sari atau polen tube. Di dalamnya ada inti vegetatif, inti generatif 1, inti generatif 2, di mana inti vegetatif itu membuahi sel telur, lalu inti generatif 1 membuahi sel telur, lalu inti generatif 2 membuahi inti lembaga sekunder. Sedangkan inti vegetatifnya hanya sebagai penunjuk jalan. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan. Dan terima kasih.